Ya, kembali dengan saya, dengan channel saya Bang J, dengan pembahasan Serikat Islam. Ini adalah organisasi pergerakan di zaman kolonial. Ya, ketemu lagi dengan saya JP. Kalau channel saya Bang J Channel ya. Mungkin kalau lihat ya penampilan saya ya begini ya padanya. Saya nggak pernah masalah penampilan, bukan melihat karakter seorang atau tingkah laku ya. Di sini saya ingin, kemarin sebelumnya mungkin udah membahas tentang Budi Utomo. Sekarang saya melanjutkan lagi organisasi yang kedua, mungkin tentang Serikat Islam nih. Kalau kita bahas di sini, saya ingin membahas tentang Serikat Islam dulu. Nah ya, sebelum saya bahas Serikat Islam ini, jangan lupa, jangan nonton saja, jangan lupa di like dan subscribe, tombol yang di bawah ini, di lonceng sekalian. Nah, komentarnya jangan lupa juga. Ya, selanjutnya saya lanjutkan tadi tentang Serikat Islam ya. Serikat Islam ini berdiri pada tahun 1911. Tuh, berdirinya di daerah Laweyan, Solo. Yang pada waktu itu kan telah berdiri organisasi, jadi dipilihlah ketua. Yang pada waktu itu ketuanya yaitu Haji Samahuni. Yang mana waktu itu keinginannya itu ingin menyaingi pedagang-pedagang Cina di waktu itu. Menyaingi pedagang-pedagang Cina. Nah, dan mendorong para anggota. Waktu itu namanya belum SI sebenarnya. Di waktu itu namanya SDI. Yang mana SDI ini singkatan sama seperti SI tadi. Kalau SI dia adalah Serikat Islam. Kalau kita lihat dari SDI ini, dia singkatan dari Serikat Dagang Islam. Jadi SDI ini dia juga punya tujuan. Yang pertama, tujuannya memajukan pedagang-pedagang. Dia yang pertama kan tadi, nama awal dari SI ini SDI. Jadi awalnya tujuannya itu memajukan para pedagang dan menyaingi pedagang Cina, itu memajukan pedagang-pedagang Islam. Karena dia SDI, Serikat Dagang Islam. Yang masuk di dalam situ hanya para pedagang Islam. Namun pada akhirnya selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Nah, oleh karena itu ingin memajukan agama Islam, dan pendapat memajukan agama Islam ini juga dianjurkan oleh seorang anggota SI waktu itu ya, SDI, yaitu Hos Cokro Aminoto. Mungkin kalau kita bicara tentang sejarah Soekarno, mungkin tahu Hos Cokro Aminoto nih. Dia figur bagi Soekarno, dia juga guru bagi Soekarno. Nah, Hos Cokro Aminoto ini juga sebagai ibaratnya awal mula Soekarno mengerti politik, guru Soekarno, figur Soekarno. Tapi saya tidak membahas tentang itu di sini. Saya membahas tentang SI yang awal mulanya namanya SDI ya. Nah, dari itu Hos Cokro Aminoto nih, dia berpikir kan, jadi kalau kita buat organisasi dengan nama SI, SDI, jadi hanya para pedagang yang bisa masuk di sana. Jadi setelah menemukan gagasan baru di sana, dan dia menemukan ide, gagasan tuh ide, karena kekayaan yang dimiliki para pemuda di zaman itu ialah gagasan dan ide. Cuman kalau kita kaitkan untuk zaman sekarang, mungkin gagasan dan ide itu ada tapi tidak diimplementasikan di ilmu di kemasyarakatan. Jadi dia berpikir ingin mengubahnya dari SDI menjadi SI. SI ini juga singkatan, yang mana SI ini singkatan dari Serikat Islam. Nah, pada tahun 1912
setelah berjalan setahun, dia berdiri tahun 1911. SI mempunyai berapa tujuan? Yang itu pertama, mengembangkan jiwa dagang. Karena awalnya emang dari organisasi Serikat Dagang Islam, para pedagang yang di sana, dan membantu para anggota mengalami kesulitan dalam usaha. Jadi ibarat seperti kalau di zaman sekarang kita kaitkan, yaitu seperti koperasi. Jadi membantu para pedagang yang mengalami kesulitan dalam usaha. Bisa membantu, sebenarnya di sini bukan hampir mirip kayak koperasi, bisa membantu dengan dana, tapi dia lebih kadang bukan dana saja yang dibantu di sini, tapi ide, gagasan, trik, bagaimana caranya menyelesaikan masalah agar bisnisnya atau dagangannya di zaman itu tidak menurun, karena waktu itu dia kan kesulitan dalam usaha. Dan selanjutnya meningkatkan derajat, memperbaiki pendapatan yang keliru, meningkatkan derajat. Yang kedua, meningkatkan derajat para anggotanya. Yang ketiga, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah agama. Mungkin kalau kita kaitkan, karena kita dulu mungkin agama-agama lain mungkin banyak yang masuk. Kalau kita lihat dari peninggalan sejarah, mungkin seperti candi atau kerajaan-kerajaan itu, dia biasanya dulunya awalnya Hindu Buddha. Ataupun kalau kita lihat kaitkan dengan kepercayaan nenek moyang kita dulu, itu animisme, dinamisme, percaya kepada roh-roh nenek moyang dia dulu. Cuman mungkin ibarat kalau kita nama kebudayaan, untuk meninggalkannya bukan tidak bisa, tapi susah, dia perlu perlahan. Mungkin yang keliru mengenai agama Islam itu, dia memperbaikinya. Setelah itu berjalan Serikat Islam ini dari tahun 1912 berjalan sampai 1913. SI ini menyelenggarakan kongres pertamanya ini, semua anggota dikumpulkan, itu diadakan di Surabaya, menghasilkan beberapa keputusan. Yaitu SI bukan partai politik di sini. SI bermaksud melawan Belanda, tidak bermaksud melawan Belanda di sini. Yang mana SI bukan partai politik, dia di sini awalnya organisasi. Kalau partai politik dia bergabung ke dalam ranah pemerintah, tapi di sini dia tidak. Dia SI bukan partai politik. Dan yang kedua tadi, SI tidak bermaksud melawan Belanda, karena di zaman itu organisasi pergerakan dia istilahnya diawasi oleh Belanda, karena takut nanti para anggota organisasi ini timbul rasa nasionalisme, rasa cinta akan tanah akhirnya. Jadi sakit sama rasanya. Jadi takutnya dia memberontak. Jadi maka diawasi. Pada waktu itu, dan bukan organisasi yang tadi, bukan organisasi yang ingin melawan Belanda. Dan waktu itu dari Haji Samauni di SDI, ketuanya setelah kongres pertama diganti ketuanya, yang mana waktu itu kan Hos Cokroaminoto ini menggagas SDI diubah menjadi SI. Jadi dia dipilih menjadi anggota. Itu dia dipilih menjadi anggota SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat SI, Serikat Islam. Karena kalau kita lihat, dia bersifat kerakyatan di sini SI ini, Serikat Islam ini. SI cepat mendapat anggotanya, jadi direkrut karena dia ibarat bisa berbaur di masyarakat, jadi mudah mendapat anggotanya ya.
Nah, karena bersifat kerakyatan, SI cepat mendapat anggota. Akibatnya, gubernur Belanda yang bernama AWF Inderbach, di waktu itu IWF Inderbach, gubernur Belanda. Nah, jadi ragu. Karena walaupun udah diawasi, dia agak ragu karena anggota sudah banyak ya di sini. Dan khawatir suatu saat SI ini bisa memberontak. Nah, jadi permohonan izin atas organisasi SI ini dan pengesahannya ditolak sama gubernur Belanda tadi, AWF van der Bak tadi. Oleh karena itu menyiasati hal itu dengan mendirikan sentral Serikat Islam yang pada waktu itu disingkat dengan CSI. Itu kan tetap di pusatnya kan udah dari awal tadi, ketika SI tadi pusat tetap harus di Surabaya. Pusat di Surabaya yang diakui Belanda. Nah, udah mulai CSI ini udah mulai diakui Belanda. Diakui Belanda pada tanggal, kalau nggak salah saya, tanggal 18 Maret 1916. Nah, ketika CSI ini pasti setiap anggota dan para perangkat di sana berkumpul membuat gagasan dan ide. Nah, setelah membuat gagasan dan ide, ketemulah beberapa tujuan didirikan CSI ini. Yang pertama, memajukan dan memelihara dan menjalin kerjasama antar SI lokal yang bergabung dalam CSI. Dan kalau kita lihat, jadi dia ada kerjasama antara SI lokal dan SI yang orang-orang yang bergabung dengan CSI. Dan selanjutnya pada tahun 1900, kalau kita lihat pada tahun 1912, SI mulai mengadakan kongres lagi, yaitu kongres keempat, tetap di Surabaya. Diadakan di Surabaya. Setelah kongres keempat ini, Samaun dan Darsono mengupakan paham sosialis. Jadi ditumbuhkanlah pada perangkat atau anggota yang bergabung di dalam Serikat Dagang Islam atau SI, singkatannya SI ya. Jadi dimasukkanlah cara pemikiran dia di paham sosialis. Kalau kita lihat paham sosialis ini sosial. Paham sosialis ini agar orang ini istilah bagaimana kita mencintai negara kita. Sosialis, sosial. Kalau kita ambil kata sosialis, pertama sosial tuh ya hubungan antara kita dengan manusia lah. Cuma kalau sosialis ini paham sosialis ini dia ingin menumbuhkan rasa nasionalisme ini. Bagaimana seseorang itu bisa cinta tanah air, cinta akan negaranya, cinta akan daerahnya, cinta akan kebudayaannya. Dan selanjutnya ada beberapa anggota SI atau Serikat Dagang Islam yang tidak sepaham pada waktu itu. Jadi SI ini ada yang tidak sepaham ketika itu. Jadi SI berbelah. Awalnya tujuannya mungkin emang tidak ada SI ini kita berpaham sosialis ya. Awalnya kan tujuan beda. Nah, jadi setelah itu tidak sepaham, dia berbelah. Ada SI putih. SI putih ini dipimpin oleh Haji Agus Salim. Mungkin kalau kita baca mungkin dan pernah membaca buku sejarah mungkin tahu Haji Agus Salim ini siapa. Dan Haji Salim ini perannya apa. Selanjutnya di SI putih ada Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Sedangkan di SI merah berpaham komunis. Dia juga SI merah ini berpaham komunis. Kita kalau memahami tentang komunis, kita tidak bisa mendekrin seseorang itu mendekris seorang itu tidak
percaya adanya Tuhan. Paham komunis ini yang pernah saya baca, paham akan cara pemerintahan komunis di zaman itu. Karena cara pemerintahan komunis di zaman itu dia sama rata sama rasa. Di sini ada keadilan. Sama rata sama rasa, tidak ada perbedaan antara yang kaya yang miskin, semua sama. Dan selanjutnya itu tuh diketuai ibarat di bawah naungan, ibaratnya komando, jalur komandonya ada di sana. Itu yang membawahinya yang waktu zaman itu yaitu Samaun, Tan Malaka dan Darsono, yang nanti kalau kita bahas lagi orang ini pecah masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Tapi kita belum membahas itu, kita sekarang membahas Serikat Islam ya. Mungkin sekilas dapat mungkin yang nonton mendapat ilmu atau pengetahuan dari sharing-sharing kita hari ini. Mungkin sebelum habis video jangan lupa setelah nonton saya ingati lagi tombol subscribe, komen, dan like. Loncengnya jangan lupa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekian, terima kasih. Jangan pernah bosan nonton channel saya.